Kasus kematian Antoineta Evia Maria Manggolo, mahasiswi Universitas Negeri Manado, Unima, Tondano, Minahasa, yang ditemukan meninggal dunia secara tidak wajar di tempat kosnya di Kota Tomohon, Sulawesi Utara, terus memunculkan pertanyaan baru. Demi mencari kejelasan dan mendorong penanganan hukum yang transparan, pihak kuasa hukum keluarga korban mendatangi Markas Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, Polda Sulut, Selasa 6/1/2026. Kedatangan tersebut bukan sekadar bentuk pendampingan hukum, melainkan juga upaya serius keluarga untuk menindaklanjuti sejumlah kejanggalan yang mereka temukan sejak peristiwa tragis itu terjadi. Kuasa hukum keluarga, Nicem Alfa Wengen, mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat pihaknya berencana membawa ayah dan ibu Evia Maria untuk dimintai keterangan oleh penyelidik Polda Sulut. Langkah ini diambil agar pihak keluarga dapat memberikan penjelasan langsung terkait berbagai hal yang mereka ketahui. Menurut Nicem, keluarga korban ingin memperoleh kepastian dan kejelasan mengenai proses hukum yang sedang berjalan. Terlebih, kasus ini telah menjadi perhatian luas masyarakat. Nicem juga menyoroti pengalaman keluarga korban saat mendatangi tempat kos Evia Maria di Tomohon, yang menjadi tempat ditemukannya jasad mahasiswi Unima tersebut. Ia menjelaskan kedatangan keluarga semata-mata bertujuan untuk melihat kondisi lokasi dari luar pagar. Keluarga, kata dia, sama sekali tidak berniat memasuki area tempat kejadian perkara atau TKP, melainkan hanya ingin mendapatkan gambaran situasi lokasi. Namun, niat tersebut tidak diizinkan oleh pemilik kos dengan alasan adanya larangan dari pihak Polres Tomohon. Keterangan ini kemudian menimbulkan tanda tanya setelah dilakukan konfirmasi langsung ke kepolisian. Setelah kami konfirmasi langsung ke Polres Tomohon, ternyata tidak ada larangan seperti yang disampaikan oleh ibu kos. Keterangan dari pemilik kos ini justru bertolak belakang dengan keterangan pihak kepolisian, ungkap Nicem kepada wartawan Tribun saat dihubungi via WhatsApp Selasa 6/1/2026. Perbedaan keterangan tersebut menurut Nicem menjadi salah satu sumber kegelisahan pihak keluarga korban. Tak hanya soal akses ke lokasi kos, pihak kuasa hukum juga menyoroti persoalan rekaman kamera pengawas atau CCTV di area kos. Nicem menjelaskan bahwa saat prosesi pemakaman, pemilik kos menyampaikan kepada keluarga bahwa rekaman CCTV telah diserahkan kepada pihak Polres Tomohon. Namun, fakta yang kemudian terungkap justru berbeda. Setelah dilakukan konfirmasi lebih lanjut, diketahui bahwa CCTV tersebut baru diamankan pada malam sebelumnya oleh penyidik Polres Tomohon bersama penyidik Polda Sulut. Ini menjadi kejanggalan lain karena keterangan yang disampaikan sebelumnya tidak sesuai fakta, tegas Nicem kepada wartawan Tribun saat dihubungi via WhatsApp Selasa 6/1/2026. Perbedaan keterangan tersebut menurut Nicem menjadi salah satu sumber kegelisahan pihak keluarga korban. Tak hanya soal akses ke lokasi kos, pihak kuasa hukum juga menyoroti persoalan rekaman kamera pengawas atau CCTV di area kos. Nicem menjelaskan bahwa saat prosesi pemakaman, pemilik kos menyampaikan kepada keluarga bahwa rekaman CCTV telah diserahkan kepada pihak Polres Tomohon. Namun, fakta yang kemudian terungkap justru berbeda. Setelah dilakukan konfirmasi lebih lanjut, diketahui bahwa CCTV tersebut baru diamankan pada malam sebelumnya oleh penyidik Polres Tomohon bersama penyidik Polda Sulut. Ini menjadi kejanggalan lain karena keterangan yang disampaikan sebelumnya tidak sesuai fakta, tegas Nicem kepada wartawan Tribun saat dihubungi via WhatsApp Selasa 6/1/2026. Di hadapan penyidik Polda Sulut, kuasa hukum keluarga juga menyampaikan bahwa mereka telah menyerahkan sejumlah barang bukti penting untuk mendukung proses penyelidikan. Bukti-bukti tersebut diharapkan dapat membantu aparat kepolisian dalam mengungkap rangkaian peristiwa yang dialami almarhum sebelum meninggal dunia. Meski terus menyoroti berbagai kejanggalan,
Nicem menegaskan bahwa pihak keluarga tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Ia menekankan bahwa langkah-langkah yang diambil semata-mata bertujuan untuk mendapatkan kejelasan dan mencegah munculnya spekulasi liar di tengah masyarakat. Namun demikian, ia berharap semua pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum dan pemilik kos, dapat bersikap terbuka dan kooperatif dalam proses penyelidikan. Kami hanya meminta transparansi agar tidak menimbulkan kecurigaan dan multitafsir di tengah masyarakat, khususnya di media sosial, pungkasnya. Kasus kematian Evia Maria Mangolo pun masih terus menjadi sorotan, dengan keluarga berharap kebenaran dapat terungkap secara terang dan proses hukum berjalan adil serta transparan.